Oke, kalau yang sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana caranya membuat nama skenario ya yang berasal dari website ya, yang kemarin. Nah, sekarang dari nama skenario itu kita buat tabelnya. Ya, kita buat tabelnya. Kan skenario yang kita buat kemarin kan ini ya. Mana? Nah, ini ya kemarin yang semalam. Tuh, ya, skenario kelola identitas user, login dan seterusnya. Nah, semua skenario ini harus ada tabelnya. Isian tabelnya Anda bisa lihat di bawah. Oke, sekarang kita yang paling gampang kita akan membuat skenario login aja. Ya, skenario login. Berarti namanya Oke, berarti namanya yaitu tabel 5.1 dengan nama skenario login. Kenapa 5.1? Karena dia berada di bab 5. Ya. Oke. Nah, di dalam tabel skenario itu ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah identifikasi. Nah, isi identifikasi kita langsung isi saja karena yang namanya adalah skenario login. Ya, jadi penomoran itu tergantung dari yang mana dulu proses yang kalian lakukan, yang mana dulu yang pertama, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya. Jadi tidak boleh kayak yang ini tadi acak sembarang, nggak boleh, harus berurutan. Yang mana dulu misalnya kayak kita Siska. Nah, sebelum kita bisa login kan berarti data kita mesti disimpan dulu. Berarti nomor satunya kelola identitas user dulu, baru bisa login. Ya, seperti itu. Oke, balik lagi ke tabel. Jadi namanya adalah login atau login. Oke. Nah, apa tujuan login? Untuk bisa mengakses kegiatan akademik Universitas Bina Dharma misalnya. Tujuan dari proses login itu apa? Atau tujuan dari skenario login itu apa? Masukkan di poin tujuan. Ya. Oke, deskripsi uraiannya dinarasikan lagi, dideskripsikan. Login merupakan menu untuk dapat mengakses semua kegiatan akademik mahasiswa semua kegiatan akademik semua kegiatan akademik di Universitas Bina Dharma. Uraian aja, uraian dari apa itu si login tadi. Tipenya diabaikan dulu. Nah, aktor siapa aja yang bisa login ke Siska? Karena kita kan buat Siska ya. Berarti mahasiswa, ya, dosen, karyawan, yang menunya berbeda-beda. Menu mahasiswa dengan menu dosen beda. Dengan menu karyawan juga beda. Nanti ada lagi Kak Prodi, ketua program studi ya, dekan, kepala unit, karena beda-beda dia. Mungkin saja ada rektor juga punya menu yang berbeda. Jadi aktor yang kita masukkan di sini adalah aktor yang punya posisi atau punya peran yang berbeda dari perangkat lunak yang kamu buat. Ya, jadi kalau misalnya nih mahasiswa dengan dosen itu sama menunya gabung jadi satu, entah namanya misalnya user saja misalnya namanya. Ya, kalau dia punya peran yang berbeda, tapi jabatan dia atau posisi dia di akademik itu berbeda. Kalau dia berbeda, dibuat perbedaannya apa? Oke, bagian yang kedua yaitu skenario utama. Terdiri dari kondisi, yang pertama adalah kondisi awal. Nah, kondisi awal pada saat login terbuka menu loginnya. Apa kondisi awalnya? Kita klik alamat website kan siska.binadharma.ac.id, maka yang keluar adalah langsung menu ini kan. Nah, ini apa namanya? Misalnya kondisi awal, tampilan halaman utama website UBD. Nah, misalnya ya, tampilan utama si login ini tadi keluar. Oke. Yang berikutnya, bagian yang kedua di dalam skenario utama itu ada aksi aktor
dan reaksi sistem. Ya, ada aksi aktor dengan reaksi sistem. Nah, aksi aktor itu yang dilakukan oleh aktor di programnya. Ngapain dia di login ini, ngapain? Reaksi sistem apa yang ditampilkan oleh perangkat lunak, oleh program yang kita buat. Oke, apa yang kita lakukan pertama kali kalau kita mau login? Kita klik ini dulu ya. Oke, memilih atau mengklik tombol login. Dibuat berarti nomor satunya itu adalah satu gitu. Nah ini ngehang ya. Oke. Satu, memilih tombol atau menu atau apalah terserah kamu ya, login. Oke. Setelah kita memilih klik atau memilih tombol login itu tadi, apa yang ditampilkan oleh sistem? Nah, tampilan ini namanya apa nih? Sistem menampilkan apa? Nah, berarti nomor 2-nya di sini. Nomor 2-nya sistem menampilkan halaman akses untuk login misalnya. Ini kalau tadi kan halaman utama, kalau ini halaman loginnya. Oke. Setelah itu apa yang dilakukan? Ini ya. Nah, aktor itu memasukkan NIM kalau dia mahasiswa, kalau dia dosen memasukkan kode dosen, kalau dia karyawan cuman memasukkan kode karyawan. Boleh. Jadi kamu buat berarti nomor yang dilakukan aktor ya. Berarti nomor 3. Nomor 3 apa? Memasukkan NIM atau kode dosen tadi kan, atau kode karyawan dan password. Ya kan gitu ya? Oke, kita masuklah NIM atau berhubung ibu gitu ya. Ibu masuk ke kode ibu. Nah, terus apalagi yang kita lakukan? Klik ini ya. Berarti nomor 4-nya ini nanti dirata ke bawah. Memilih atau klik juga boleh, memilih tombol login lagi, gitu kan? Nah, klik, tampilkan. Nah, boleh. Berarti nomor 5. Menampilkan halaman login misalnya yang tadi kan. Jadi ada 3 halaman tadi ya. Yang pertama tadi yang website Siska, yang kedua setelah kita klik login, yang ketiga halaman yang ini yang sudah ada menunya masing-masing. Kalau menu ibu kan kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, inilah isi dari skenario utama. Selesai kan? Jadi proses login itu kan cuma untuk masuk ke dalam website Siska. Tujuannya kan cuma untuk itu, supaya bisa mengakses kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, begitu. Jadi isi dari skenario utama itu sampai sini aja, sampai sudah selesai halaman login. Untuk kegiatan yang lain lagi nama skenarionya. Ya kan? Oke. Iya. Nah, bagian yang ketiga itu adalah skenario alternatif autentifikasi gagal. Isinya sama dengan skenario utama, ada aksi aktor dan reaksi sistem. Jadi bagian ini itu berisi jika terjadi kesalahan, ya, terjadi kesalahan, apa yang dilakukan oleh aktor dan apa yang ditampilkan oleh sistem. Contoh, kita lihatnya per nomor 1. Ada tidak kemungkinan aktor tidak memilih tombol login? Tidak mungkin, ya kan? Kalau saya log out, ada tidak kemungkinan aktor, ini yang login ya, yang pertama tadi. Lain kan? Kalau dia butuh itu lain perkara. Nah, berarti untuk yang alternatif satunya tidak mungkin ada yang salah. Oke, yang kedua, ada tidak yang ketiga ya, nomor 3, ada tidak kemungkinan aktor itu tidak memasukkan NIM atau kode dosen atau kode kawan atau password yang salah? Ada kemungkinan, berarti boleh kita buat ALT itu alternatif yang nomor 3. Apa kalau dia salah? Nah, misalnya kalau dia salah, apa yang dilakukan kalau dia salah? Memasukkan kembali, ya kan? Memasukkan kembali username, bla 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 dan password yang benar. Kan kita ulang-ulangi lagi. Oke. Kan gitu ya? Oke. Kalau yang nomor 4 juga sama, ada mungkin tidak memilih tombol login. Oke, kita lihat reaksi sistem. Ada tidak kemungkinan pada saat si tombol login ini diklik, kan nomor satunya klik tombol login. Ada tidak
sistem itu tidak menampilkan halaman akses untuk login. Tidak mungkin ya, kecuali kalau ada ketik kuota. Kalau ketik kuota itu bukan kesalahan program. Nah, ada tidak kemungkinan misalnya satu saat, pada saat pengunjung mengklik tombol login, tiba-tiba yang keluar, maaf, sistem Siska sedang di-maintain. Boleh buat seperti itu. Alternatif nomor 2. Boleh kamu buat, sistem akan menampilkan pesan apa? Misalnya ya, maaf, Siska sedang maintain. Misal atau apalah pesannya di situ. Nah, apa besar dia di sini? Jadi besar. Oh ya sudah, biarlah. Nah, itu ya. Kalau ada kemungkinan seperti itu. Tapi kalau tidak ada, tetap dia 24 jam gitu berjalan terus tanpa ada kesalahan, ya enggak usah. Enggak usah dibuat. Tergantung kamu tuh lah ngerancangnya nanti seperti apa. Oke, yang kelima. Nah, yang kelima ini kan setelah si aktor memasukkan NIM, kode dosen yang benar, password yang benar ya. Nah, ada enggak kemungkinan dia tadi kan kemungkinan salah. Kalau dia salah, apa yang terjadi? Ininya salah. Entah passwordnya, entah NIM-nya, entah apa. Coba kita klik. Nah, dia menampilkan pesan ini. Ups, username atau password yang kamu masukkan salah. Buat di situ. Berarti yang nomor 5 kan? Nomor 5, sistem akan menampilkan pesan apa tadi? Ups. Apa tadi? Ups, username atau password yang kamu masukkan salah. Username atau password yang Anda masukkan salah misalnya ya. Nah, itulah isi dari skenario alternatif di sisi aktor maupun di reaksi sistem. Ya, kondisi akhirnya apa? Kondisi akhir setelah login tentu saja. Apa kondisi sudah buat tadi nih? Menampilkan halaman login. Iya, tampilan halaman login. Nah, itulah isi dari tabel skenario. Jadi apa yang dilakukan user atau apa yang dilakukan aktor dan apa yang dilakukan oleh sistem dalam hal ini adalah perangkat lunak yang akan kamu buat, itu kamu uraikan di sini. Siapa yang memakai proses ini, kita masukkan dia sebagai aktornya. Apa tujuan proses ini dan seterusnya. Jadi diuraikan di dalam tabel. Ya. Itulah isi dari skenario.